Terima kasih adik Sana masih bersama kami di Berita Bengkulu. Untuk adik Sana yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Usai satu warga dinyatakan positif COVID-19, puluhan warga di Seluma jalani swab test. Dinilai lamban tuntaskan kasus korupsi, LSM Bengkulu Tengah demo Kecari. Pemerintah Kota Bengkulu siapkan penghargaan bagi kelurahan bersih dari narkoba. Belum lama bebas dari penjara melalui asimilasi April lalu, pemuda 16 tahun berinisial GN kembali ditangkap polisi setelah kedapatan melakukan pencurian dengan pemberatan di 12 TKP di Bengkulu. Pemuda yang masih di bawah umur ini ditangkap dari kediamannya setelah dilaporkan korban pada 22 Agustus lalu. Bersama pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah alat bukti, di antaranya 2 unit handphone, serta 1 unit motor yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Pelaku ini merupakan spesialis pencuri handphone di Bengkulu Utara dan residivis dalam kasus pencabulan yang juga merupakan salah satu narapidana yang mendapatkan asimilasi April lalu. Yang mana yang bersangkutan adalah salah satu residivis perkara pencabulan yang telah dilakukan upaya hukum dan keluar asimilasi pada saat corona, yang terus di mana pelaku setelah keluar melakukan tindak pidana di beberapa TKP, diantaranya pencurian HP di wilayah Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Kerkap, dan Air Bersih. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Penyidikan kasus jual beli emas palsu yang terungkap 2 pekan lalu di Kota Bengkulu terus didalami oleh Kepolisian Daerah Polda Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan kepolisian terhadap tersangka penjual emas palsu menyebutkan jika emas palsu yang masih beredar di tengah masyarakat saat ini berjumlah lebih dari 100 gram. Kepada polisi, tersangka juga mengakui jika selama ini dalam menjalankan aksinya hanya sendiri, tidak ada pelaku lain yang ikut terlibat. Meski demikian, polisi tetap akan melakukan pengembangan dalam kasus tersebut terkait kemungkinan ada jaringan lain, termasuk akan memanggil saksi ahli dan pihak pegadaian. Sendiri dia. Dia udah sendiri. Artinya nggak ada keterlibatan pelaku lain atau? Kalau untuk sementara ya kita belum bisa mengembangkan ya, karena dengan yang alat bukti yang ada kita baru sekitar di koridornya si tersangka. Harapan kita barang-barang yang dibeli dari yang bersangkutan atau dari tersangka bisa kita uji kembali. Ada berapa banyak bang ya terjadinya transaksi dari tersangka ini? Kalau pengakuan tersangka untuk sementara sekitar 100 gram katanya. Ya. Yang sudah beredar sekarang. Sebelumnya, pemilik toko emas Permata Duri berinisial IM yang berada di Jalan KZ Abidin Kota Bengkulu berhasil dibekuk oleh anggota Subdit Indaksi Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu setelah salah seorang korbannya melapor ke Polda Bengkulu jika perhiasan emas yang dibeli korban di toko emas Permata Duri adalah emas palsu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.
Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti yang bernilai ratusan juta rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari 12 jenis perkara tindak pidana umum tahun 2020 terhitung sejak bulan Januari hingga Juni 2020. Barang bukti senilai 500 juta itu diantaranya narkoba, rokok tanpa cukai, senjata tajam, barang elektronik seperti handphone, uang palsu, senjata api beserta 3 butir peluru yang masih aktif, dan ratusan botol miras oplosan. Untuk barang bukti seperti rokok, narkoba, serta uang palsu dibakar di lokasi dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dan BNN. Sementara barang elektronik dihancurkan di tempat dan untuk senjata api akan diserahkan kepada TNI. Pemusnahan barang bukti ini sitaan dari bulan Januari sampai Juni ya tahun 2020. Jadi pemusnahan ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Tujuannya apa? Untuk menghindari penyalahgunaan dan penumpukan barang bukti di gudang barang bukti. Jadi barang bukti ini kita simpan, kita rawat, dan dimusnahkan secara terbuka. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut dipastikan benar-benar hancur sehingga tidak ada kemungkinan dapat digunakan kembali. Kejari sendiri mengagendakan pemusnahan barang bukti akan mereka lakukan setiap 6 bulan sekali. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah juga dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Setidaknya ada 8 kasus barang bukti yang dimusnahkan, mulai dari pakaian, handphone, senjata tajam, hingga sabu-sabu. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dilakukan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Lambok Marisi Jobaco Sidabutar bersama dengan jajarannya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar hingga dihancurkan dengan menggunakan alat bor. Pagi ini kami Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah bahasa Belandanya inkrah adalah perkara yang sudah tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan, baik itu oleh pihak terdakwa atau terpidana maupun oleh jaksa penuntut umum. Jadi dengan demikian sesuai dengan putusan pengadilan, ini adalah barang bukti yang putusan pengadilannya dirampas untuk dimusnahkan. Makanya kita harus musnahkan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan barang sitaan dari kasus yang dilimpahkan dari pihak kepolisian. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.